Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Putra. Di video kali ini kita akan belajar mengenai coding. Pertama, apa sih itu coding? Coding adalah kegiatan menulis kumpulan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Belajar coding tidak hanya belajar menulis kode, tetapi kemampuan-kemampuan seperti berpikir logis, sistematis, kreatif, dan berani mencoba merupakan paket kemampuan soft skills yang bisa didapatkan saat belajar coding. Kemampuan soft skill tersebut akan berguna dalam proses tumbuh kembang anak dan sebagai bekal untuk menjalani hidup. Bagaimana? Sudah paham dengan coding? Ayo kita lanjut ke algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Memahami algoritma merupakan dasar paling penting untuk belajar coding. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalahnya harus berurutan. Semisal jika teman-teman ingin memasak mie, pertama masukkan air, dipanaskan. Jika sudah mendidih, dimasukkan mie. Ketika mie sudah matang, mie-nya ditiriskan. Nah, kemudian siapkan bumbu pada piring. Nah, kemudian letakkan mie tadi yang ditiriskan. Nah, kemudian mie siap disantap. Yuk lanjut ke penjelasan Scratch. Scratch adalah sebuah aplikasi belajar pemrograman visual berbasis pemrograman blok untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat pemrograman tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaks. Scratch dapat diakses baik secara online maupun offline. Untuk akses online, dapat mengakses website scratch.mit.edu, kemudian di situ terdapat pilihan create. Nah, nanti di create-nya tinggal diklik. Untuk akses offline dapat di-download di website scratch.mit.edu. Nanti di situ ada pilihan download, nanti tinggal di-download aplikasinya. Selanjutnya kita memasuki sesi terakhir video kita, yaitu pelatihan coding sederhana dengan menggunakan Scratch. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari Scratch. Jadi di sini terdapat tempat untuk kita memilih karakter. Jadi di sini sudah ada karakter kucing, ikonnya dari Scratch. Nah, di sini kita bisa memilih karakternya dengan memilih choose sprite. Terus di sini kita juga bisa melihat background yang digunakan, dan untuk memilih backgroundnya kita bisa menggunakan choose a backdrop. Kemudian di sini ada tempat untuk memilih beberapa perintah yang bisa digunakan untuk memprogram karakter kita. Kemudian di sini tempat untuk meletakkan program kita, menyusun beberapa perintah program ini menjadi suatu program agar karakternya bisa bergerak sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita bisa melihat hasil setelah diprogram, yaitu ketika karakternya bergerak. Nah, tanpa banyak membuang waktu, mari kita lakukan untuk membuat ikan hiu memakan mangsa. Jadi di sini yang perlu pertama kita lakukan adalah memilih karakternya. Karena di sini ikan hiu yang akan dimakan adalah yang pasti dipilih ikan hiunya dulu ya. Kita bikin, ini ikan hiunya bagus nih, sak 2, lucu. Ya di sini karena kucingnya nggak mungkin ada di laut, jadi kita hapus dulu ya kucingnya. Kucingnya sudah dihapus, kemudian kita tambahkan lagi ikan hiu. Ikan hiu lagi ya. Ini bagus nih, ada kepiting. Kepiting kan di dalam laut ya. Habis itu pilih lagi lah, satu lagi. Terakhir apa ya? Ikan badut nih. Bisa ganti ikan badut. Nah, kemudian kita pilih backgroundnya, yaitu yang jelas ya di dalam air. Coba kita pilih underwater 2 atau underwater 2. Oke, sekarang untuk pemilihan karakter sama backdropnya sudah. Kemudian kita akan lanjut untuk memprogram ikan hiunya terlebih dahulu. Jadi di sini ikan hiunya kita akan buat si ikan hiunya itu mengikuti
pointer kita atau pointer yang tanda panah ini yang saya gerakin ini. Jadi kandinya akan mengikuti pointer. Pertama yang perlu dilakukan adalah kita mengklik event, kemudian ini when bendera hijau diklik. Jadi program kita akan berjalan ketika bendera hijaunya diklik. Nah, bedanya dari yang Scratch Junior tadi yang buat kata, di sini kita akan buat ketika bendera hijaunya diklik, itu programnya akan berjalan terus menerus, tidak cuma sekali klik, tapi programnya akan berjalan terus menerus. Jadi ketika ini diklik, kita akan pilih if forever ini ya, forever. Jadi ketika bendera hijau diklik, itu programnya akan berjalan terus menerus. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengatur geraknya adalah ini, move step. Jadi U-nya akan bergerak. Nah, untuk membuat dia mengikuti pointer, kita pilih point towards mouse pointer. Sudah, mari kita coba. Nah, kandinya sudah bergerak mengikuti pointer, cuman di sini kandinya masih terlalu cepat ya. Untuk membuat dia lebih lambat, maka kita akan buat ini stepnya berkurang menjadi 5 ya. 65 tambah cepat 5. Oke. Di sini kandinya sudah mengikuti pointer dan dia lebih lambat dari yang sebelumnya tadi yang kita kasih 10. Sekarang kandinya lebih oke ya. Oke. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah kita drag ini, mengeklik kanan ini, terus kita lakukan kepada ikan badut. Nah, di sini cuman untuk menghemat waktu ya. Nah, di sini. Nah, ikan badutnya yang akan kita lakukan di ikan badut ini adalah membuat ikan badut itu berjalan acak, dan ketika dia menabrak pinggiran bingkai dari tampilan program ini, itu dia akan memantul. Nah, di sini yang point towards ini perlu kita hapus. Kemudian kita akan memilih if on edge dia bounce. Jadi ketika dia kena ke pinggiran bingkai ininya, dia akan memantul. Mari kita coba. Ya, dia sudah memantul, tapi dia malah kebalik dan arahnya masih ke kanan ke kiri ya. Jadi di sini akan kita buat fishnya bergerak direction ya, arahnya adalah ke sini. Dan agar tidak ketika menabrak dia berputar berbalik, maka kita akan klik left right. Mari kita coba. Nah, ketika dia nabrak, dia cuman ya nggak berbalik lah, dan dia bisa bergeraknya ke atas bawah. Oke. Kemudian hal ini juga kita pasang ke grabnya. Kita klik kiri, tahan, kemudian masuk ke grab. Di grab, kalau grabnya masih menggunakan ini, pasti grabnya akan dia akan ke bawah ya, dan bounce-nya dia malah agak ke atasnya, sehingga direction-nya udah 90 sih. Tinggal ini dipilih. Kita balikan lagi. Mari kita coba ya. Nah, grabnya jadi berjalannya ke kanan ke kiri dan tidak ke atas. Directionnya 90 karena kita hanya ingin grabnya ke kanan ke kiri aja ketika menabrak. Kemudian kita stop. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ketika ikan sama kepitingnya itu dimakan, maka dimakan oleh ikan hiu, maka dia akan menghilang dan memberi seperti tampilan baik gitu. Dia akan memberikan salam perpisahan gitu ya. Jadi di sini kita akan buat ke fish-nya dulu, fish. Terus kita pilih control, terus habis itu pilih if kan jika. Jadi jika
jika kayak di sensing ini ya, jika si ikan menyentuh shark 2, maka looksnya dia akan bilang say kembali, aduh salah ya man ya, sorry say bye, kita ganti bye selama 2 detik. Ini bisa diganti terserah. Lalu dia akan menghilang. Mana menghilang? Hide itu menghilang, maka dia akan menghilang. Kemudian setelah dia menghilang, dia akan tunggu 1 detik, kemudian dia akan muncul lagi. Nah gini, mari kita coba. Oke, bisa ya. Oke. Nah yang ini dari sini kita bisa copy ke crabnya, biar crabnya bisa melakukan hal yang sama. Dari crabnya tadi if-nya di sini. Nah tadi kita sudah mengcopy, jadi ya tadi kepotong ya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita copy dari fish-nya ke crab-nya, karena fish sama crab akan melakukan hal yang sama, yaitu jadi ketika ketemu hiu-nya dia akan menghilang. Jadi ini di drag ke crab-nya. Nah terus kita pindah ke crab, di crab-nya kita pindahkan ke bawahnya posisinya sama. Mari kita coba. Jadi di sini fish-nya bisa menghilang ketika dimakan. Nah kemudian dia muncul lagi, menghilang lagi. Terus crabnya kita coba, crabnya menghilang ketika dimakan, terus dia muncul lagi. Ada yang kurang sebenarnya di sini. Kenapa fish sama crabnya lebih gede ya? Di sini fishnya menghilang ya. Nah di sini perlu ditambahin show di atas ini, kemudian di ini juga show. Nah oke. Bisa menghilang, dan di sini karena ukuran kegedean kita bisa mengganti ukurannya jadi 60. Kemudian crabnya juga mungkin 60 ya, crabnya 70 mungkin ya, crabnya udah lebih tua daripada fish ya. Nah kita coba. Oke ya, seperti ini ya program memakan ikan hiu, memakan mangsanya menggunakan aplikasi Scratch. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Nah teman-teman, apa aja sih yang sudah kita pelajari? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai pengertian coding. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai pengertian algoritma beserta contohnya. Dan yang ketiga, kita juga sudah melakukan pelatihan coding sederhana menggunakan aplikasi Scratch. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami coding secara lebih sederhana. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.